Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2303017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dengan IRD atau diagram UML dari teman saya sebelumnya. Di sini bagian saya itu Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas sebagai atributnya secara detail. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa atribut dan relasi di dalam IRD ini. Yang pertama di sini ada pendaftaran pasien. Nah, adapun atribut di dalam pendaftaran pasien ini itu ada nomor rekam medis, ada nama pasien, ada kode pasien, ada pelayanan yang dituju dan tanggal tujuannya. Kemudian dari diagram ini, IRD ini merupakan diagram IRD rawat inap dan rawat jalan. Kemudian setelah dari pendaftaran, kita melihat dulu entitas pasien itu. Adapun atribut di dalam entitas pasien itu jenis kelaminnya, alamatnya, nama penanggung jawab, nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, umur, dan hubungan terhadap dengan pasien. Tujuan dari identitas pasien ini merupakan penyimpanan data detail dari setiap pasien. Nah, kemudian setelah itu kita ke dokter. Nah, ke dokter ini tempat penyimpanan data dan keahlian setiap dokter. Di sini kita bisa melihat bahwa ini ada relasi dari pendaftaran menuju ke pelayanan. Nah, yang menangani ini adalah dokter. Adapun atribut dari dokter itu, yang pertama ada nama dokter, kode dokter, spesialis, tempat tanggal lahir, alamat, sama nomor telepon dokter tersebut. Kemudian setelah dari dokter ini merupakan entitas dan pendaftaran. Setelah itu pada pendaftaran ini kita dilayani. Ketika kita memasuki rawat jalan, maka kita berada di pelayanan poliklinik. Adapun pelayanan atribut dari poliklinik yaitu yang pertama ada tanggal kunjungan, obat, kode poliklinik, kode pasien, dan diagnosa. Setelah dari poliklinik, ketika dinyatakan bahwa dia akan dirawat inap, maka di sini kita melihat bahwa di sini ada administrasi rawat jalan. Atribut yang ada di administrasi rawat jalan itu ada jumlah kembali, jumlah bayar, nomor rekam medis, new attitude, kode pasien, obat, tanggal kunjungan, sama bayar. Setelah itu kita turun ke bawah untuk melihat bahwa dokter ini menangani siapa saja. Setelah kita tahu bahwa pasien tersebut akan dirawat inap, maka kita bisa melihat relasinya ini turun karena dari pendaftaran ketika ingin rawat inap itu kita melakukan administrasi terlebih dahulu. Di sini administrasi kita akan melakukan pembayaran ya relasinya, terus setelah itu kita melihat atribut apa yang ada di administrasi rawat inap. Di sini kita bisa lihat bahwa ada petugas, kode ruangan, nomor rekam medis, kode pasien, lama rawat inapnya, dan jumlah tagihan, tarif, dan serta jumlahnya. Nah, setelah kita melakukan administrasi pada rawat inap, maka kita melakukan pelaksanaan atau menempati. Di sini kita bisa melihat garisnya bahwa ini merupakan relasi untuk menuju ke ruangan. Atribut ruangan adapun dokter, DPJP, kode ruangan, nama ruangan, kode dokter, kode pasien, tarif, new attitude. Setelah pasien dinyatakan bahwa dia dirawat inap, maka
pemberian jasa ruangan, nama ruangan, kode dokter, kode pasien, tarif, new attitude. Setelah pasien dinyatakan bahwa dia dirawat inap, maka pemberian jasanya kepada dokternya. Di sini kita melihat bahwa ruangan satu relasi dengan pemberian jasa menuju ke dokter. Kemudian setelah itu, di sini kita melihat bahwa ada jalan pendaftaran pasien menuju dengan pemberian jasa. Karena pada saat pendaftaran pasien, dokter akan melayani dan juga setelah melayani pasien bahwa memberikan pemberian jasa. Kita bisa melihat di sini bahwa pelayanan rawat inap itu sama seperti dengan di administrasi, cuman di sini adalah ruangannya. Hampir sama dengan pelayanan rawat inap, terdiri dari beberapa atribut yaitu kode pasien, kode ruangan rawat inap, tanggal inap, keterangan ruangan rawat inap, dan nomor NM. Setelah pasien dinyatakan bahwa dia sudah dikatakan dengan sembuh, maka pada pelayanan rawat ini ada relasi menuju ke diagnosanya. Nah, diagnosa ini terbagi menjadi dua atribut, yaitu kode diagnosa dan diagnosa. Kemudian melakukan tindakan apa saja yang dilakukan selama perawatan dan selama perawatan polikliniknya. Kemudian tindakannya di sini ada dua, yaitu ada dua atribut, yaitu kode tindakan dan tindakan. Nah, setelah itu pada kamus data yang ada di IRD di atas, kita bisa melihat di sini bahwa yang pertama itu data diri pasien, itu nama atributnya nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, sama dengan yang di atas. Di sini kita bisa melihat bahwa sini kita bisa melihat data diri pasien yang pertama paling atas tadi untuk diagramnya. Kemudian yang kedua itu ada dokter. Nama atributnya kode dokter, nama dokter, spesialis, nomor SIP. Terus setelah itu ada perawat. Kemudian setelah itu ada ruangan. Kita nama atributnya itu kode ruangan, nama ruangan, kelas perawatan, kapasitas. Kemudian rawat inap, nomor rawat, nomor medis, kode dokter, gagal masuk, gagal keluar, diagnosa masuk, kemudian ada kamar, kemudian ada tindakan dan obat. Ini merupakan salah satu kamus data yang ada di bagian diagram di atas tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa IRD ini merupakan hubungan entitasnya untuk kita melihat alur dari proses pelaksanaan pelayanan rawat inap dari awal pendaftaran sampai dengan pulangnya pasien. Dari kita melihat entitas namanya, kemudian melakukan administrasi rawat jalan, kemudian melakukan pendaftaran pasien, apakah pasien ingin melakukan pengobatan atau dirawat inap. Di sini kita bisa melihat poliklinik. Kemudian setelah itu ketika pasien ingin melakukan perawatan, maka kita melihat di sini ada ruangan. Kita melakukan pertama administrasi rawat inap, kemudian ada pelayanan, kemudian ada ruangan rawat inap, kemudian mencatat diagnosa dan tindakan, setelah itu melakukan pembayaran. Oh, ini ada. Di sini bisa kita melihat bahwa Di sini bisa kita melihat bahwa menu utama ini kan merupakan atribut dan ini merupakan relasi dan ini merupakan atribut. Jadi ini merupakan ini sistem informasi rumah sakitnya
ternyata intinya dokter melakukan penginputan sampai pada akhirnya login, terus kemudian tersimpannya keamanan sistem tersebut. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayustianade dengan NIM 2303012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada bagian B itu ada data flow diagram DFD atau DAD level 0. Diagram konteks atau biasa disebut diagram level 0 merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD, bertujuan untuk menunjukkan sistem secara keseluruhan, menggambarkan arus data serta tujuan data yang diproses. Berikut adalah gambar diagram DFD level 0 sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Yang pertama itu ada admin. Admin mengirim data pegawai, data pasien, data polik, data penyakit, data tindakan, dan data obat kepada sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Lalu setelah itu pasien mengirimkan data pasien, yaitu informasi identitas dan riwayat untuk memulai proses pendaftaran. Pasien juga mengirimkan data pembayaran pasien kepada sistem informasi. Setelah proses pendaftaran dan layanan selesai, alur ini akan diproses lebih lanjut oleh kasir. Kemudian setelah sistem memproses data tersebut didistribusikan ke berbagai entitas eksternal. Itu pasien menghasilkan kartu pasien dan bukti pembayaran yang diberikan kembali kepada pasien. Lalu sistem mengirim data tindakan dan data riwayat penyakit pasien kepada dokter agar dokter dapat memberikan penanganan yang tepat. Sistem juga membuat dan mengirimkan laporan kumulatif, membuat laporan kunjungan pasien, laporan pendapatan pasien, laporan pemeriksaan, dan laporan kesehatan pasien kepada kepala rumah sakit untuk keperluan pengawasan dan pengambilan keputusan manajerial. Kemudian setelah menerima data dan melakukan tindakan, dokter mengirimkan konfirmasi kembali kepada sistem informasi. Lalu pada mengirim data pembayaran dan kasir juga mengirimkan konfirmasi kepada sistem. Kemungkinan setelah menerima dan mencatat pembayaran dari pasien untuk menfinalisasikan proses keuangan. Lalu admin akan menerima konfirmasi dari sistem. Setelah itu, kepala rumah sakit juga menerima konfirmasi dari sistem. Itulah penjelasan dari DFD level 0 pada diagram rawat jalan. Selanjutnya kita beralih ke gambar DFD level 0 sistem informasi pendaftaran rawat inap. Ini adalah gambar diagram pendaftaran rawat inap. Yang penjelasannya itu pertama itu memberikan informasi obat dan data obat yang diperlukan oleh sistem. Kemudian memberikan informasi dokter dan data dokter. Lalu memberikan data perawat dan memberikan data pasien, seperti identitas, riwayat, atau formulir pendaftaran. Lalu data mengalir ke unit atau entitas fungsional spesifik ke diagnosa. Pada diagnosa itu menerima data diagnosa dari sistem. Setelah proses diagnosis, unit ini mengirimkan data diagnosa kembali ke sistem. Lalu perawat akan menerima informasi diagnosa dari sistem. Unit perawat akan memberikan output berupa data diagnosa, data kamar, data keterangan pulang, dan data obat kembali ke sistem. Lalu dokter akan menerima data dokter dari sistem. Begitupun perawat akan menerima data perawat dari sistem, dan obat akan menerima obat dari sistem. Selanjutnya itu pasien akan menerima data pasien sebagai output dari sistem.
dan kasir akan berinteraksi dengan pembayaran pasien. Kasir akan menerima output kasir dari sistem yang mungkin berupa rincian tagihan. Lalu, setelah menerima data dokter, dokter akan mengirimkan dokter kembali. Dan setelah menerima data perawat, perawat yang mengirimkan perawat kembali, mungkin konfirmasi atau pencatatan tindakan. Lalu, setelah itu, diagnosa juga akan menerima dan memproses data diagnosa. Unit ini akan mengirimkan data diagnosa kembali kepada sistem. Jadi kesimpulan pada alur atau diagram rawat jalan ini, yaitu alur ini menunjukkan bahwa sistem bertindak sebagai pusat koordinasi antara berbagai fungsi, yaitu pendaftaran dengan pasien, administrasi medis dengan rekam medik, penanganan medis, dokter, perawat, diagnosis, dan logistik obat. Semua asisten memiliki data input yang diperlukan dan sistem mendistribusikan data yang telah diproses kembali kepada entitas-entitas tersebut untuk memastikan proses rawat inap berjalan terintegrasi. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Safira, NIM 2303072. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di bagian diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case alur pendaftaran pasien sampai dengan pasien pulang. Nah, baik, yang pertama itu ada di bagian pendaftaran. Di bagian pendaftaran itu untuk maintenance data pasien. Terus yang kedua itu ada admin atau di TPP. Nah, di TPP ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu data rekam medis, data pasien, data obat, data dokter, pengolahan transaksi, dan pengolahan laporan. Terus yang ketiga itu ada pimpinan. Nah, pimpinan ini untuk memeriksa laporan dari TPP berkaitan juga dengan pengolahan laporan yang ada di TPP. Terus yang keempat ada dokter. Yang pertama itu melihat rekam medis, yang kedua memeriksa pasien, yang keempat memeriksa diagnosa, yang kelima menulis resep obat, terus yang terakhir itu mengisi rekam medis. Terus ada apoteker. Apoteker ini menyerahkan obat dari yang sudah diresepkan dari dokter. Terus yang terakhir itu ada administrasi, menghitung pembayaran. Nah, menghitung pembayaran ini juga berhubungan dengan di TPP, yaitu pengolahan transaksi. Baik, kita masuk ke diagram kedua, yaitu diagram sequence alur pendaftaran pasien sampai dengan pasien pulang. Nah, yang pertama itu pasien akan melakukan pendaftaran di petugas TPP. Terus yang kedua memberikan form terus petugas TPP memberikan form pendaftaran ke pasien. Terus pasien akan memberikan form yang telah diisi ke petugas TPP. Terus yang keempat itu pasien akan melakukan konsultasi dan pemeriksaan di petugas medis. Nah, terus yang kelima itu pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang. Terus penunjang akan melihat hasil penunjang ke petugas medis. Terus yang ketujuh, petugas medis akan menyatakan harus dirawat inap atau tidak. Nah, jika pasien dinyatakan rawat inap, pasien akan melakukan pendaftaran rawat inap di petugas TPP. Nah, terus pasien akan ke rawat inap untuk mendaftarkan perawatan. Terus rawat inap
rawat inap ke penunjang itu memerlukan pemeriksaan penunjang. Terus penunjang akan melihat hasil pemeriksaan penunjang ke rawat inap. Terus yang ke-12 itu rawat inap akan memerlukan perawatan intensif. Terus perawatan intensif kembali ke ruang perawatan. Nah, yang terakhir itu rawat inap ke petugas medis akan menyatakan apakah pasien diperbolehkan pulang atau tidak. Nah, baik, itulah penjelasan saya dari diagram sequence. Cukup sekian, maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.